Tahukah kamu, elit Nusantara terjebak atau terbuai? Tahukah kamu bahwa penjajahan Nusantara bukan cuma soal bangsa asing melawan rakyat, tapi juga tentang elit lokal yang terjebak kekuasaan, terbuai jabatan, atau terpaksa memilih di antara dua keburukan. Era VOC, perusahaan rasa negara. Tahukah kamu, Belanda pertama kali datang lewat perusahaan bernama Verenigde Oost-Indische Company. Berdiri 1602, VOC punya hak berperang, mencetak uang, membuat perjanjian. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan bisa menguasai Nusantara? Jawabannya, bukan hanya dengan meriam, tapi dengan politik adu domba. Contohnya di Kesultanan Mataram, konflik internal dimanfaatkan. Hasilnya, Perjanjian Giyanti 1755, Mataram terpecah. Elit lokal saat itu merasa menyelamatkan tahta, tapi dampaknya perpecahan jangka panjang. Tanam paksa, jabatan atau rakyat. Tahukah kamu, tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa. Secara teori, 20% tanah untuk ekspor. Secara praktik, sering lebih. Beberapa wilayah mengalami kelaparan serius. Lalu pertanyaannya, kenapa elit lokal ikut mengawasi sistem ini? Jawabannya, pahit. Karena mereka bagian dari birokrasi kolonial. Menolak, dicopot. Melawan, dihukum. Diam, tetap berkuasa. Eksploitasi ini bahkan dikritik dalam buku Max Havelaar karya Multatuli. Artinya, penderitaan itu fakta sejarah, bukan opini. 1945, strategi atau kolaborasi. Tahukah kamu, tahun 1942 Belanda runtuh, masuklah Kekaisaran Jepang. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta bekerja dalam struktur Jepang. Di sisi lain, Romusha terjadi, eksploitasi besar-besaran. Lalu, apakah itu pengkhianatan? Fakta menunjukkan Jepang membuka ruang mobilisasi, bahasa Indonesia dipakai luas, administrasi lokal dilatih. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah. 17 Agustus, proklamasi dikumandangkan. Artinya, elit nasionalis membaca momentum kekosongan kekuasaan global. Ini bukan hitam putih, ini strategi berisiko tinggi. Tahukah kamu, sejarah Nusantara mengajarkan 3 hal. Kekuasaan tanpa persatuan mudah dipecah. Sistem bisa menjerat moral individu. Momentum global menentukan nasib bangsa. Penjajahan tidak selalu datang dengan kapal perang. Kadang datang lewat pecah belah, ketergantungan, dan ambisi internal. Sejarah membuktikan bangsa ini jatuh bukan hanya karena kekuatan luar, tetapi juga karena kelemahan dalam, dan bangkit karena kesadaran kolektifnya.